Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Uyun Rahayu, NPM 1803061020. Saya mahasiswa KPI semester 5, kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Psikologi Dakwah. Di sini saya akan menjawabnya berdasarkan apa yang saya pikirkan atau hasil pemikiran saya sendiri. Kemudian ini adalah pendapat saya. Yang pertama, jelaskan pengertian psikologi dakwah dan tujuan mempelajarinya. Psikologi dakwah itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari atau membahas tentang segala gejala hidup, kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah yang kemudian mengajak pada pengalaman ajaran-ajaran Islam demi kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Jadi psikologi dakwah itu, psikologi sendiri itu adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan, kemudian dakwah itu sendiri adalah berupa ajakan atau seruan atau kegiatan yang bisa dikatakan kegiatan yang mengajak halayak untuk kebaikan. Jadi di psikologi dakwah ini kita akan mempelajari atau menganalisa bagaimana caranya agar apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan, bisa tertuju dengan apa yang kita tujukan itu ya sesuai harapan kita. Kemudian tujuannya adalah supaya dapat menetapkan metode itu sendiri dan materi apa saja yang benar, yang baik, yang jelas, yang sistematis yang digunakan oleh si pendakwah atau dai tersebut ke halayak atau audiens itu sendiri. Kemudian yang kedua, jelaskan wilayah dan ruang lingkup psikologi dakwah dan pendekatan ilmiah psikologi dakwah. Psikologi dakwah merupakan psikologi praktis atau terapan. Maka ruang lingkup pembahasannya berada dalam proses kegiatan dakwah yang mana seseorang sasaran atau yang dituju adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, di mana nantinya setelah kita melakukan dakwah itu sendiri, maka yang dihasilkan adalah kita akan mempelajari pengertian psikologi dakwah dan rangkaiannya, kemudian mempelajari latar belakang sejarah perkembangan psikologi, kemudian faktor motivasi terhadap tingkah laku dalam proses dakwah dalam kaitannya dengan proses belajar manusia, faktor leadership dalam proses kegiatan dakwah, faktor pengaruh lingkungan, metode, dan lain-lain yang menyangkut faktor perkembangan hidup beragama manusia. Kemudian soal yang ketiga yakni apa saja faktor-faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas seorang pendakwah. Yang pertama, dai yakni orang yang menyampaikan dakwah itu sendiri. Jadi beliau harus tahu metode yang baik dan benar, kemudian materi yang disampaikan harus sistematis, kemudian harus mempunyai tujuan yang jelas dan lain sebagainya yang memenuhi kriteria. Kemudian beliau juga harus mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang luas akan apa yang akan dia sampaikan ke audiens. Kemudian mad'u atau pendengar. Pendengar di sini penting karena pendengar adalah salah satu unsur berhasil tidaknya seorang pendai, karena mereka adalah seseorang yang dituju. Kemudian yang ketiga, materi dakwah. Materi dakwah di sini harus mempunyai syarat sistematis, harus punya tujuan yang jelas atas apa yang disampaikan, serta si pendai juga harus menguasai retorika dalam berdakwah. Kemudian yang selanjutnya media dakwah. Media dakwah ini adalah syarat di mana dakwah itu dapat disebarluaskan, dapat diketahui atau diketahui oleh orang lain halayak ramai. Ini bisa melalui majalah, televisi, radio, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, metode ini merupakan hal yang paling penting karena
keberhasilan seorang dakwah ini ya dilihat dari ini. Kita harus tahu metode apa yang harus digunakan. Kita harus tahu audiens kita itu bagaimana. Apakah kita harus menggunakan metode yang seperti ini atau seperti itu begitu. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisis keadaan. Kemudian yang keempat, bagaimana hubungan spiritualis dan sikap mental pelaku dakwah. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu nih apa spiritualis itu. Spiritualis itu sendiri yakni kepercayaan yang ada dalam sebuah agama, yakni dengan membuktikannya melalui atau mengaplikasikannya ke praktik-praktik kerohanian agama itu sendiri atas dasar agamanya. Jadi dengan ini seseorang akan mendapat dorongan mengajak manusia dengan cara yang bijaksana. Kapan jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menuju kesejahteraan dunia maupun akhirat. Jadi seseorang jika spiritualisnya sudah baik, dia percaya akan adanya Allah, akan agamanya, akan lain sebagainya, pokoknya yang menyangkut kepercayaannya itu sendiri, dia akan mempunyai dorongan dalam dirinya sendiri untuk menyebarkan apa yang ia percaya itu. Ia akan berusaha mengajak orang lain untuk kebaikan yang dia anggap kebaikan, maksudnya yang dia percaya itu agama yang paling benar itu. Jadi seseorang yaitu jika spiritualisnya baik, dia akan mempunyai dorongan dalam hatinya untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Kemudian yang kelima, jelaskan arti penting dan fungsi bahasa dalam proses komunikasi dakwah. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang pendai agar penggunaan bahasa dapat efektif dalam mencapai tujuan dakwah. Jadi agar bahasa yang digunakan pendai itu efektif dan dapat diterima dan mudah dipahami oleh audiens, salah satunya ya dipengaruhi oleh dari tingkat pendidikannya itu bisa entah itu pendidikan agama itu sendiri atau formal, pokoknya dia paham akan materi, paham akan pengetahuan, banyak pengetahuan dan sebagainya. Dia juga harus banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak melihat banyak sudut pandang, kemudian jam terbang yang banyak itu juga perlu, dan dia juga harus menguasai banyak kosakata. Nah, penguasaan kosakata itu bisa dia dapat jika dia banyak membaca buku itu sendiri dan juga bersosialisasi dengan banyak orang. Kemudian dia juga harus bisa nih ngelihat audiens dia itu bagaimana, orang yang atau orang remaja atau tua. Jadi itu berbeda cara penggunaan bahasanya. Jika muda kita harus menggunakan bahasa yang lebih santai, funky dan lain sebagainya. Jika audiensnya orang yang sudah lanjut usia, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang serius, bahasa yang formal, yang tidak muluk-muluk dan mudah dipahami serta singkat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, soal terakhir, apa yang dimaksud dengan pesan verbal dan non-verbal? Pesan verbal yakni komunikasi atau pesan dalam bentuk tulisan ataupun lisan, sedangkan non-verbal yakni komunikasi atau pesan yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari penggunaan ini sendiri kita bisa lihat dari seorang pendakwah. Dia akan menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal, karena jika menggunakan bahasa verbal saja seperti dia berbicara secara langsung yakni lisan, tetapi tidak menggunakan bahasa non-verbal seperti raut wajah, raut muka, mimik wajah, itu tidak akan sampai apa yang dia sampaikan. Seperti seorang pendakwah menjelaskan tentang neraka, tentu mimik wajahnya harus meyakinkan si audiens bahwa neraka itu panas, neraka itu menyakitkan, neraka itu
menyedihkan, panas dan lain sebagainya. Itu harus meyakinkan audiens agar audiens itu bisa terbawa perasaan gitu loh. Jadi apa yang dia sampaikan bisa sampai ke hati si audiens begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kata jika yang saya sampaikan ini tidak berkenan maupun kurang pas untuk Bapak sendiri, dosen pengampu mata kuliah psikologi dakwah ini, maupun yang mendengarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.